Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jududus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini masih diberi nikmat kesempatan untuk beribadah kepadanya, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Demikian pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah kebenaran untuk segenap umat manusia di muka bumi ini. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang mukmin. Beliau mengatakan, ajaban amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa famaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Hal itu tidak terjadi pada orang selain orang mukmin, kecuali hanya orang mukmin saja. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia mendapat kesulitan, dia bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur karena mendapat kesenangan adalah perilaku, watak, ciri khas seorang mukmin, karena ia menyadari bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Kalaupun ia sedang mendapat rezeki yang berlimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah lah yang memberikan, melapangkan rezeki melalui usahanya itu. Kalau ada seorang mukmin yang sakit lalu sembuh, jelas itu pun bukan karena keahlian seorang dokter, bukan karena kepiawaian seorang tabib di dalam meracik obat-obatan, melainkan Allah lah yang memberikan kesembuhan. Itulah keyakinan seorang mukmin yang senantiasa harus kita jaga.
usaha adalah sarana menuju kesuksesan, dan kesediaan untuk berobat ke dokter adalah bagian dari ikhtiar semata untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang-orang yang bekerja keras, banting tulang, pergi pagi pulang petang, namun tetap saja selalu mengalami kegagalan. Betapa banyak pula orang yang mendatangi orang sakit, yang mendatangi dokter yang paling canggih sekalipun, namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung hilang. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa manusia hanya bisa berusaha. Allah lah yang menentukan segalanya. Maka orang muslim yang mendapatkan kesenangan lalu bersyukur, pada hakikatnya ia faham betul bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain syukur adalah sifat sabar. Orang mukmin itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dihadapinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus disadari betul bahwa ujian Allah sebanding dengan kesanggupan hambanya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menempatkan ujian dan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan Allah Maha mengetahui tentang kadar dan kemampuan hambanya itu dalam menghadapi segala ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka dari itu jika seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah. Ia harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karenanya, sabar adalah pilihan yang tepat. Namun demikian, harus tetap dipahami bahwa sabar itu bukan berarti menerima saja, pasrah begitu saja, tawakal tanpa ada usaha yang mendahulinya. Jika ada orang yang ketika ditimpa kesulitan lalu pasrah tanpa usaha, tidak dapat dikatakan orang yang sabar.
melainkan orang yang berputus asa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cobalah perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan bersiap siagalah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Watak orang mukmin syukur dikala senang dan sabar dikala susah. Ketahuilah bahwa syukurnya akan menambah nikmat yang ada pada dirinya, dan sabarnya akan menghilangkan musibah yang menimpanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi saat ini ketika seluruh penduduk dunia diuji dengan musibah wabah, maka apa yang harus kita lakukan? Perkuat kesabaran kita. Insya Allah Allah akan angkat musibah ini. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa, ketika Allah sudah angkat musibah ini, janganlah kita lupa untuk senantiasa bersyukur dan terus bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah ingatkan di dalam surah Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan harapan kita semua sebagai hamba Allah senantiasa tidak lupa dan tidak lupa untuk selalu bersyukur di dalam kenikmatan, dan juga tidak lupa bersabar di dalam kesulitan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.